Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Teman-teman sekalian, kembali lagi di pertemuan 11 statistika probabilitas Universitas Bina Sarana Informatika. Teman-teman tetap diharapkan menjaga protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan, jaga jarak, serta menggunakan masker, menjauhi kerumunan. Pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh kampus adalah salah satu cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita masuk dalam materi pertemuan 11 terkait dengan pengujian hipotesa dengan proporsi. Masih sama dengan yang pertemuan 10 terkait pengujian hipotesa. Di sini juga kita menghitung distribusi normal dengan proporsi. Rumusnya untuk satu proporsi yaitu menggunakan tabel Z, masih sama untuk rata-rata X atau X bar dikurang nilai N atau total data dengan nilai P. Nilai P adalah nilai proporsi yang bisa dimaksud berhasil atau yang menjadi acuan pertama, yang menjadi acuan penilaian kita. Yang kedua dibagi akar dari total data dikali nilai proporsi awal dan dikali dengan proporsi gagal atau penolakannya. Bila mana dengan dua proporsi sama dengan tabel Z juga, namun untuk proporsinya adalah proporsi pertama dikurang proporsi kedua dikurang lagi nilai D. Nilai D adalah nilai hasil pengurang proporsi gagal. Diakarkan dari nilai P1 kali Q1, proporsi gagal ditambah P2 dikali P2, masing-masing dibagi total data 1 dengan data kedua. Keterangannya P1 adalah rata-rata X bar 1 per total data dari data pertama. P2 adalah rata-rata X bar kedua dari data yang kedua. Kriteria pengujian. 1 proporsi dan 2 proporsi menggunakan Z-tabel. Langkah pengujiannya, kemudian 1 proporsi dan 2 proporsi sama. Yang dua ada nilai deltanya. Untuk penilaiannya seperti apa? Penilaiannya adalah Z kurang dari minus Z alpha. Untuk nilai penilaiannya sama. Z lebih besar dari Z alpha, Z lebih besar dari Z alpha. Yang jadi pembeda hanya di dua proporsi ada nilai deltanya dan dikurang dari proporsi nilai P1 dan P2. Misal, satu proporsi H0 yang jadi nilai awal ya. Ya bisa jadi ini benar, bisa jadi benar. Ini untuk penduga awal, proporsi lebih besar atau sama dengan P0. HA ada alternatif atau sangkalan, ingkaran, salah, penduga salah gitu. P lebih kecil dari 0, dia sebaliknya. Selanjutnya nih H0, P lebih kecil sama dengan dari P0. Ingkarannya lebih besarnya, kebalikannya. Yang ketiga juga sama. Bila mana penduganya nilainya sama nih, P sama dengan P0. Ingkarannya yang nggak sama. Jadi Z lebih besar dari Z alpha dibagi 2. Dan Z kurang dari minus Z alpha dibagi 2. Kenapa bagi 2? Karena sama dengan dia kan harus pasti. Kalau ini harus pasti. Jadi tidak bisa. Kalau ini bisa lebih kecil atau sama dengan aja benar. Kalau lebih kecil lebih benar lagi. Kalau yang ini lebih besar sama aja benar, tapi kalau lebih besar lebih beda. Yang dua proporsi H0 P1 kurang P2 lebih besar dari dengan D0. P1 kurang P2 lebih kecil dari D0. Ingkarannya selalu bertolak belakang. P1 kurang P2 lebih kecil atau sama dengan D0, P1 P2 lebih besar dari D0. Bertolak belakang. P1 P2 sama dengan atau tidak sama dengan D0. Bertolak belakang. Lalu mekanismenya yang perlu kita ketahui apa? Langkah-langkah pengujian hipotesis. Kita pilih uji hipotesis dulu, satu arah atau dua arah. Berdasarkan apa datanya? Datanya satu arah atau dua arah.
Lalu menentukan taraf nyata alfanya. Jika satu arah tidak dibagi dua, nilainya berarti 1. Alfa sama dengan 1. Jika satu arah dibagi dua, misalnya 1 berarti dibagi 2, 0,5. Untuk jadi kita tentuin dulu apa metodenya, terus dua arah enggak gitu. Kalau dua arah dibagi 2, kalau enggak ya langsung. Nah, yang ditentukan adalah di poin 45. 45 nilai kritis tabel Z. Nah, kita akan melihat tabel Z. Kita ngelihat nilainya. Nilainya ada di mana? Tarik ke kiri, tarik ke atas. Lalu menentukan Z hitung. Nah, ini sebaliknya, Z hitungnya berapa poinnya? Berapa nilainya? Baru dicari. Kalau dia sudah ditentukan nilainya, kita cari sebaliknya. Ini kebalikan. Lalu keputusan dan gambarnya seperti apa? Kalau memang dia dua arah, ya berarti dia dari kanan kiri. Bisa ke kiri dan atau kiri dan atau kanan. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulan berdasarkan hipotesisnya. Kita satu arah maunya apa? Maunya bahwa data itu benar atau data itu salah. Bila mana salah, pembuktiannya apa? Ternyata memang benar-benar salah. Kalau itu benar, ternyata memang data itu benar. Atau kita prediksinya benar, kesimpulannya ternyata tidak benar. Atau di sini prediksinya salah, ternyata benar. Ini untuk kurva normal, sama seperti kurva lonceng, ini yang normal. Ini hipotesanya ada di sini nih. Ini kan besar kemungkinannya di sini. Mayoritasnya di sini. Nah, variance atau kemiringannya ada berapa? Di sini berdasarkan nilai Q dan ini nilai rata-rata. Rata-rata, misalnya asumsinya banyaknya pemilih pria. Lebih banyak warga di sana pria. Ternyata kenyataannya benar. Ya berarti memang benar. Tapi ya jika ada yang salah nanti akan Nah ini, kurva distribusi normal dua arah ini jika dua arah. Nah ini setengahnya nih, setengah minus alfa, alfa dibagi 2. Di tolak ukurnya adalah mu sama dengan mu 0 atau HA alternatif mu tidak sama dengan mu 0. Nah ini kan nilai mu-nya di sini. Nilai mu di sini. Ya, dia sama. Gitu. Kalau nggak sama, jadi dibatasi. Ini nggak sama. Distribusi normal satu arah kiri jika mu lebih besar dari mu 0 dan H alternatif kurang dari mu 0. Ini mu 0. Kurang dari kurang. Nah, berarti dari sini kurang. Selanjutnya lebih dari ya. Mu lebih kurang sama dengan 0. Nah, kurang nih kan. Mu lebih besar dari mu 0. Lebih besar. Kalau lebih besar kan kecil gitu. Kemudian ada contoh soal. Asumsi seorang pejabat suatu bank berpendapat. Asumsi pejabat suatu bank. Petani peminjam kredit yang belum mengembalikan kredit sebesar 70%, kata seorang pejabat. Petani yang belum mengembalikan kredit 70%. Dengan alternatif lebih kecil dari itu. Berarti pendapat lainnya adalah enggak 70%. Masa sih? Mungkin lawan bicaranya enggak 70%. Mungkin. Nah, kita sebagai pereview, apa dasar datanya? Datanya adalah sebanyak 225 orang petani hijau. Kalau misalnya 70%, berapa kira-kira? Kalau 50%-nya aja 250 berapa? 125. Ya kan? 125. Kalau bicara kasar ya. Kalau 125 berarti 60 ya. Berarti ada 200 orang. 200 orang. Di sini kan kemungkinannya ternyata lihat datanya
ada 150 orang yang belum mengembalikan. Nah, ini udah kelihatan. Karena kan setengahnya aja kan 250, setengahnya 125. Berarti udah lebih dari 50%. Keyakinan awal kan? Keyakinan awal ini udah di atas 50%. Tapi apakah mencapai 70%? Nilai alfa, terus diketahui lagi nilai alfanya adalah 10%. Jadi ini dari 150 masih ada 10% lagi nih untuk diprediksi. Ujilah pendapat tersebut. Berarti kita sudah diketahui total data N adalah 220. Rata-rata, ini rata-rata X barnya adalah 150. Ini dia berarti kan udah di atas 50%. Lalu nilai P, nilai proporsinya berdasarkan pegawai bank adalah 70%. Lalu menurut lawan bicara yang tidak percaya adalah berapa sisanya? Berarti kan kemungkinan sisanya 1 atau dari 100. 1 per 100. 1 per 100 dikurang 1 per 70. Berarti 1 per 30 atau 30%. Kemudian ada nih asumsi. Berarti asumsi pegawai bank, jika kita melihat perkataan pegawai bank adalah H0-nya berarti nilai proporsinya lebih dari 70%. Asumsinya. Asumsi lain ikarannya adalah P kurang dari 70%. Nah, berarti apa? Berarti uji hipotesisnya adalah satu arah karena hanya melihat dari proporsi pegawai bank. Satu arah, satu proporsi. Kemudian 3, menentukan taraf nyata alfa. Tadi kita dapat nilai alfanya. Alfa adalah 10% atau 1 per 100 atau 0,1. Nilai alfanya berarti berapa nih? Alfanya adalah 0,5 dikurang 0,1. Berarti 0,4. Lalu ada wilayah kritis. Wilayah kritis adalah Z. Melihat tabel Z. Tabel Z-nya berapa? 0,40. Nah, kita bisa lihat tabel Z-nya. Tabel Z 0,40 adalah tabel Z 0,40 ini 0,40 adalah berada di 1, 2, dan 8. Jadi 12,8. Itu 2,8. Nah, ini yang menentukan. Kemudian menentukan nilai Z itu. Rata-rata X, N dikali P dibagi akar N dikali P dikali. Berarti berapa? Berarti 150 dikurang 225 kali 70%. Berapa nih? 225 kali 70%. Akar dari 225 dikali 70% dikali 30%. Kali proporsi tolakan adalah minus 7,5 dibagi 6,87 sama dengan 1,09. Keputusan dan gambar. Ini untuk nilai Z itu H0. Berarti H0-nya adalah di 1,09. Lalu si alfa
Gimana tolakannya? Tolakannya adalah minus 1,28. Kenapa minus? Karena dia ada alfa bagi 2. Kita lihat alfa bagi, ini alfa dibagi 2 ya. Alfa bagi 2, maka jadi 0,5. Alfa per 2, jika dia di kiri lebih kecil, maka dia ada di kiri. Jadi dia dibuat minus 1,28. Jadi kesimpulan alternatifnya adalah lebih besar di alfa daripada di nilai rata-rata. Jadi kesimpulan bahwa petani peminjam kredit emas yang belum mengembalikan kreditnya kembali adalah lebih besar dari 70%. Berarti kata si bosnya gimana? Bisa jadi benar. Kalau berpandangan dari bos. Karena asumsinya dia lebih besar dari 70%. Begitu. Kalau misalnya perpandangan sebaliknya seperti apa? Ya bisa jadi. Jika asumsi A-nya kurang dari 70%, berarti salah. Tergantung proporsi dan sudut pandang. Nah, kita sebagai penguji berdasarkan statistik menggambarkan wilayah kritis dan menentukan Z itu. Contoh selanjutnya. Seorang pejabat BKKBN berpendapat bahwa 40% penduduk suatu desa yang tidak setuju KB dengan alternatif tidak sama. Dia langsung tidak sama. Berarti kan dia cuma bilang 40% atau bukan. Untuk mengujinya diteliti sebanyak 400 orang sebagai sampel acak. Ternyata 152 orang mengatakan tidak setuju. Nah, ini tipis-tipis. 50%-nya kan 200. Nah, ini bisa jadi 40%. Mereka berpendapat bahwa setiap anak yang lahir merupakan rahmat Tuhan, membawa rezeki dengan menggunakan alfanya 1%. 1%. 10% aja 1. 0,1. 1%, 0,1. Gimana menghitungnya? Diketahui total datanya 400, rata-rata X-nya 152, dugaannya 40%. Atau bukan, langsung dia, atau bukan. Berarti 1 per 100 dikurang 1 per 40, berarti 60. Dia penduganya langsung nih, penduganya 40%. Atau alfanya enggak 40, kayaknya enggak. Uji hipotesisnya adalah 2 arah dan 1 proporsi. Menentukan taraf nyata alfa berarti 1% dibagi 2 sama dengan 0,005. Alfanya berarti 0,5 dikurang 0,005 sama dengan 0,495. Nah, kita lihat lagi di tabel Z-nya 0,495 apakah benar 2,57? Lihat lagi 2,57 0,4951 2,57. Nah, 49 51 49 50 51. Sama-sama lah nih lah dikit-dikit 0,4949. Berarti dia di wilayah kritisnya di 2,57. Karena dia 2 arah berarti dia kanan. Lalu menentukan Z hitungnya. Z hitungnya berarti 152 dikurang 400 orang dikali 40%. Akar 400 orang dikali 40% dikali 60. Berarti di sini minus 8 dibagi 99. 0,82. Minus 8 dan 0,8 sama 0,82. Berarti H0-nya 0,82. Kesimpulan bahwa 40% penduduk satu desa tidak setuju KB. Pasti nggak nih 40%? Dia menentukan hanya pasti.
Kalau pasti berarti benar. Pasti 40. Kalau misalnya di sini bisa ditentukan tidak harus 40 atau harus lebih besar, tapi salah. Kalau di sini menyatakan bahwa 40% langsung, nggak ada tulisan lebih dari, berarti ini. Lalu ada seorang fitopatologi mengadakan percobaan 2 macam obat anti hama. Obat pertama diberikan 100 tanaman. Ini 2 macam obat nih. 2 macam obat. Orang pertama diberikan 100 tanaman. Ternyata 80 tumbuhan menunjukkan sehat tanpa hama. Lalu obat kedua diberikan di 150. Ternyata 75 tumbuhan tanpa hama. Lah, ini yang 180, yang 150 kenapa 75 gitu. Lalu apakah ada perbedaan antara obat pertama dan obat kedua? Oh, tentu saja. Karena kan nilainya 2 nih. 2 arah tapi taraf notanya beda. Diketahuinya berarti N1. Data pertama adalah 100. Rata-ratanya berapa? 80. Berarti 80 per 100 atau 0,8. Nilai Q1-nya dari mana? Dari 1. 1 berapa? 1 per 100. Jadi 1. Dikurang 1 per berapa? 80. Berarti 0,2. Lalu di sini juga sama. N2 150 dibagi 2 sama dengan 75. P2-nya 75 per 150. Berarti berapa? Setengah. Kan? Q1 sama dengan 1 per 50. Berarti 0,5. Lalu baru setelah kita ketahui ini gambarannya, setelah diketahui, yang penting tahu diketahuinya. Diketahui berarti total datanya 400, rata-ratanya 152, P-nya ada 40%. Q sama dengan 1 dikurang 40%. Sama dengan 60%. P1 dikurang P2, dia langsung pasti sama atau tidak. Sama dengan atau tidak sama dengan. Berarti uji hipotesisnya adalah 2 arah dengan 2 proporsi. Lalu menentukan taraf nyata alfanya kan tadi 5%. Berarti 0,025. Berarti kan 0,50. Karena 5%. Alfanya berarti 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,475. Kita cari lagi 0,475 berdasar buktiannya di sini 1,96. Berarti ini 1,96. Berarti 4,75. Ya, tentukan Z hitung. Z-nya P1 dikurang P2 0,8. Berarti 0,5 dikurang D0. D0-nya berapa? 0. Karena dia langsung pasti. Lalu 0,8, 0,2 dibagi 100. 0,5 kali 0,5 dibagi 150. Sama dengan 0,3 dibagi 0,0571. Sama dengan 5,25. Keputusan gambar karena dia 2 proporsi 2 arah berarti 1,96 tabel Z-nya di kiri minus sama di alfa. Lalu kesimpulan, tidak ada perbedaan antara obat pertama dengan obat kedua. Ternyata nggak ada. Karena apa? Karena dia di luar. Dia asumsinya sama. Tapi di sini setelah dihitung tabel Z ternyata di luar. Oke. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.